Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 6 yang saya cintai. Hari ini pembelajaran daring nggih. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian kelas 6 yang saya cintai, ini kita memasuki pembelajaran semester 2. Untuk pembelajaran semester 2 ini mulai dari pelajaran 7 sampai pelajaran 12 untuk pendidikan agama dan budi pekerti. Pelajaran 7 ini mengaji surah Al-Maidah ayat 2 dan 3, pelajaran 8 mengimani hari akhir, qadha dan qadar, pelajaran 9 mengaji dan berakhlakul karimah, pelajaran 10 memahami infak dan sedekah, pelajaran 11 kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, pelajaran 12 kisah Ashabul Kahfi. Kita langsung saja memulai pembelajaran ke-7. Ya, di sini. Nah, pelajaran ke-7 kita sini ya. Bisa dilihat ini. Kita mengaji surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Jadi manusia itu adalah makhluk yang membutuhkan pertolongan orang lain. Makhluk sosial. Nah, Islam mengajarkan kita untuk saling tolong menolong. Nah, namun ini ada namunnya. Tolong menolong itu dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Tidak boleh kita tolong menolong dalam hal kemungkaran atau kemaksiatan. Misalnya nolong wong nukokno arak, nukokno minum-minuman keras, nolong orang membeli nomor togel. Nah, itu haram, itu tidak boleh, nggih. Menolong ini misal ada teman yang jatuh, ditolong, menolong teman yang lagi kesusahan, lagi sedih, ditolong. Nah, teman lagi misal lagi butuh bantuan untuk mengangkat barang atau apa, ditolong. Menolong dalam hal kebaikan. Nah, tapi tidak boleh menolong dalam hal kemaksiatan atau kemungkaran. Nah, ini. Oleh karena itu, kita harus membedakan mana yang harus ditolong dan mana yang tidak boleh ditolong. Karena kalian sudah kelas 6 harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, yang baik dilakukan, yang tidak baik ditinggalkan, ya. Lanjut. Nah, ini untuk materinya, surat-suratnya. Langsung saja. Nah, di sini surah Al-Maidah ayat 2. Surah Al-Maidah ayat 2 adalah salah satu surah di dalam Al-Quran. Surat ini termasuk dalam kelompok surat Madaniyah. Surat Madaniyah itu turunnya di Madinah setelah Rasulullah hijrah. Jadi turun di Madinah setelah Rasulullah hijrah. Nah, ciri surat Madaniyah ini adalah ayatnya panjang-panjang. Biasanya surat Madaniyah itu suratnya panjang-panjang. Nah, kalau surat Makkiyah, surat Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek, seperti misal Anas, Al-Ikhlas. Nah, itu ayatnya pendek-pendek. Kalau Madaniyah Al-Baqarah, Al-Maidah, ayatnya panjang-panjang. Ayatnya sampai, kalau surat Al-Maidah ini ayatnya sampai 120 ayat. Ini merupakan surat yang kelima di dalam Al-Quran, ya. Nama surat Al-Maidah ini diambil dari ayat ke-112, berarti hidangan makanan. Itu arti dari surat Maidah, hidangan makanan. Surat ini disebut juga dengan Al-Uqud, yang berarti perjanjian. Kata Al-Uqud terdapat pada ayat pertama surat ini, yaitu artinya perjanjian. Jadi Allah itu memerintahkan manusia untuk menepati janjinya kepada Allah dan kepada sama manusia. Nah, ini.
Ini lafaz surat Al-Maidah ayat 2 ya. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sha'airallahu wala syahrul harama walal hadya wal qalaid walal hadya walal qalaid wala aminal baital haram yantahuna fadlam min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala tajrimannakum sananu qaumin ansaddu akum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wa taqullaha innallaha syadidul 'iqab. Nah, di sini ini surah Maidah ayat 2. Apa sih makna dari surat Al-Maidah ayat 2? Tentang apa? Nah, ini kita bahas bersama-sama. Nah, di sini ini artinya tidak perlu. Lanjut. Nah, ini ini artinya ya. Arti secara letterlek kandungannya ini langsung kita kandungannya saja. Nah, kandungan surah Al-Maidah ayat 2 ini ada beberapa kandungan dalam surat Al-Maidah yang perlu diperhatikan. Ya, ini perintah untuk taat dan patuh terhadap ajaran Allah. Nah, jika kita diperintah Allah, maka kita harus melaksanakan. Kita harus sebagai hamba Allah, kita harus taat. Taat misalnya perintah untuk beribadah, beramal soleh, berakhlak mulia dan sebagainya. Kita harus melakukannya dengan niat lillahi ta'ala. Dengan niat lillahi ta'ala atau niat karena Allah. Kalau niat kita karena manusia, maka perbuatan kita tidak mendapat pahala. Tapi kalau niat kita karena Allah, hanya semata-mata karena Allah, maka perbuatan kita akan berpahala. Sebaliknya, jika Allah melarang suatu perbuatan, kita harus menjauhinya. Seperti misalnya larangan mencuri, ya, berbohong, durhaka kepada orang tua, ini tidak tidak boleh. Nah, ini tidak boleh dilakukan ya. Nah, durhaka kepada orang tua, dikongkon orang tua nih belanja malah gak kudu, apa meneh nesu-nesu, itu perbuatan buruk. Itu harus kita jauhi jauh-jauh. Apalagi mencuri, mencuri itu perbuatan yang sangat merugikan orang lain. Berbohong juga, kita semaksimal mungkin untuk menjauhi perbuatan tersebut ya. Allah melarang yang kedua kandungan surah Al-Maidah ayat 2. Allah melarang mengganggu orang yang sedang beribadah. Jadi kalau ada orang beribadah jangan diganggu, apalagi jorok-joroke, disenggol-senggol, sikile diidak-idak. Itu jangan, itu perbuatan dosa. Kita wajib mengganggu orang lain yang beribadah. Meskipun itu non muslim pun harus kita hormati, jangan kita ganggu. Nah, kandungan yang ketiga itu larangan menganiaya orang-orang yang berbuat zalim. Kalau kita membenci, ada orang yang membenci kita, tidak boleh kita balas dengan kebencian juga. Seperti Rasulullah dicaci, dihina, dibenci, diejek, dilempari batu, dilempari kotoran, beliau tidak membalas. Beliau hanya mendoakan agar mendapatkan hidayah. Jadi, misal kalau sudah keterlaluan Pak, bagaimana? Diingatkan. Diingatkan, jangan langsung kita ikut-ikutan berbuat dolim, ikut-ikutan menganiaya. Kita usahakan, kalau perbuatan, apalagi hanya dihina tidak ya. Kalau dihina, ucapkan alhamdulillah, ganjaranku tambah. Gak usah ditambah, gantian menghina, dihina. Oh, kamu itu kayak kucing, coba balas, kamu kayak monyet, jangan ya. Seperti itu malah dua-duanya jadi binatang semua ya. Kayak kucing, gak popo, alhamdulillah ganjaranku tambah. Itu cara mencari pahala yang tidak
tidak terasa, tidak kangelan. Dihina kamu ikhlas, kamu dapat transferan pahala dari orang yang menghina kamu. Nah, begitu ya. Nah, keempat, perintah untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Nah, ini dalam hal kebaikan, takwa kita harus saling tolong menolong. Misalnya teman kamu butuh wudu kok no air, golek ke banyu gak apa-apa. Nah, itu menolong. Itu ya. Ya, kita lanjutkan untuk perintah untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa tadi. Ini selama itu baik, kita harus lakukan ya, dan kita mampu. Nah, di situ. Eh, Kelima, kandungan surat Al-Maidah kelima yaitu larangan untuk tolong menolong dalam kesehatan. Nah, ini misalnya koncone apa ono roh apa nyolong malah mbok wangi, wangi duduk misalnya duduk lemah, kamu ikut-ikutan menggali tanah untuk membantu dia bisa masuk rumah orang, itu perbuatan dosa ya, itu membantu dalam hal kejahatan. Nah, untuk selanjutnya ini ya, surat Al-Maidah ayat 3 kita baca bersama-sama, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah bihi wal muskhaniqatu wal mawqutatu wal radiyatu wa natihatu wa ma akala sab'u illa ma takum kaitum wa ma akala sab'u illa ma kaitum wa ma dubiha ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina faman ittara fi mahmasatin ghaira mutajanifil li itsmi fa innallaha ghafurur rahim. Nah, di sini surat Al-Maidah ayat 3. Nah, kandungannya, ini bacaannya langsung saja. Nah, ini kandungan, langsung saja kita bahas kandungan surah Al-Maidah ayat 3, yaitu tentang jenis makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Kandungan ayat ini disimpulkan berikut ya. Jenis makanan yang diharamkan adalah bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah, dan binatang yang disembelih untuk berhala. Nah, jadi diharamkan kalian untuk memakan bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah, dan binatang yang disembelih untuk berhala. Misalnya apa? Bangkai pitik sing mati dibeleh, atau pitik mati langsung dipangan, digodhog dipangan, itu haram. Darah didinginkan atau dimasak, itu juga haram. Daging babi juga haram. Binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah, nyembelih pitik atau nyembelih burung atau nyembelih kambing tapi anggap diiris, tidak menyebut nama Allah, itu juga tidak boleh. Dan binatang yang disembelih untuk berhala, misalnya untuk berhala itu untuk sesaji, untuk seperti pemujaan seperti itu. Nah, mungkin di agama lain itu ada seperti pemujaan seperti itu. Nah, itu binatangnya misal untuk sesembahan, untuk di sesaji tadi mbok pangan, itu haram, nggak boleh. Ya, binatang lain yang haram dimakan adalah binatang yang matinya bukan karena disembelih. Ya, mateni hewan meskipun dengan nama Allah, ditekek, pitik tekek sampai mati, ya, terus dipangan, dimasak dimakan, nggak boleh. Dipukul, terjatuh, ditanduk, disanggar sapi misalnya, mati, dimasak, nggak boleh. Diterkam binatang buas, ya, ini hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Ya,
dan kecuali sebelum mati, ini menjadi halal jika sempat disembelih terlebih dahulu sebelum mati. Jika seseorang terpaksa atau darurat karena kelaparan dan tidak menemukan makanan lain yang halal, boleh memakan binatang di atas, bahkan binatang haram pun boleh dimakan, asal darurat. Darurat tahu nggih? Darurat iku misal kalian di hutan kok ono panganan, kira-kira nek gak mangan mati. Ono ula gedhe misal, mbok cekel, mbok bakar boleh makan, tapi dengan syarat darurat tadi. Darurat kuwi nek kira-kira kowe gak mangan mati, ya itu. Kalau kalian tidak makan itu mati. Itu namanya darurat. Kalau jenengan kalau di desa seperti ini ya tidak ada darurat ya. Kira-kira panganan akeh, makanan halal banyak, jadi ya tidak bisa mungkin tidak bisa darurat ya. Itu darurat seperti itu. Kalau tidak makan, mati. Itu batasan darurat. Terima kasih ya ini ya. Semoga bermanfaat ya, tadi ilmunya dan anak-anakku sekalian kelas 6. Ini untuk pembelajaran saat ini cukup mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu guru, Bapak guru ya, Bapak Ibu guru. Bapak guru dan untuk absen kehadiran cukup komen di bawah ya. Misalnya Muis hadir, ditulis di komen di bawah. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini saya cukupkan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.